Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan kembali lanjutan dari tafsir surah An-Nisa yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat yang kelima. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nabillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita baca dulu ayatnya, surah An-Nisa ayat yang kelima. Silakan dibuka mushafnya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kita terjemahkan. Wala tu'tus sufaha'u, dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang lemah akalnya. Amwalakum, yaitu harta mereka yang ada pada kalian. Allati ja'alallahu lakum, yang mana Allah menjadikan untuk kalian qiyaman, yaitu sebagai Allah menjadikan sebagai pokok kehidupan untuk mereka, warzuquhum, maka berikanlah rizki kepada mereka dengan harta itu. Waksuhum, dan berikan pula pakaian kepada mereka. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Baiklah, kita sekarang ke tafsirnya. Di ayat yang keempat kemarin, bahwasanya Allah mengatakan yang berkaitan dengan kewajiban memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi. Nah, di ayat yang kelima ini kembali ke masalah harta anak yatim. Tetapi di sini Allah melarang melarang untuk memberikan harta anak yatim kepada yang mereka as-sufaha. As-sufaha itu bisa dikatakan yang masih lemah akalnya karena usia, salah satunya karena usia masih anak-anak, sehingga harta mereka, harta waris dari orang tuanya untuk si anak yatim itu untuk sementara waktu ini dikelola oleh walinya. Walinya yang bertugas untuk memberikan makan, minum, tempat tinggal, dan juga pakaian kepada si anak yatim. Diambil dari harta si anak yatim itu sendiri, yaitu harta dari warisan orang tuanya. Kemudian mana yang kedua, jangan kalian memberikan kepada orang-orang yang masih lemah akalnya atau terganggu akalnya karena memang ada gangguan jiwa. Sehingga meskipun sudah dewasa, kalau ada gangguan jiwa sehingga dia tidak bisa mengelola harta, maka ini harus diwakilkan oleh walinya. Maka walinya inilah yang ditugaskan untuk memberikan segala kebutuhan si anak yatim tersebut sampai dewasa, sampai dia itu kalau memang terus-terusan
akalnya terganggu karena berbagai macam masalah, misalnya karena yang namanya akal sudah nggak sehat gitu ya, maka otomatis tidak akan bisa mengelola harta itu. Maka yang mengelola harta haruslah si walinya, wakilnya dari si anak yatim itu, gitu ya. Ini maka Allah melarang kalau ada gangguan jiwa kepada orang yang dia memang berhak punya harta dari warisan dari orang tuanya, maka harus diangkat wali untuk mengurus anak itu, gitu ya. Ini yang dimaksud Allah melarang, kecuali kalau anak itu tidak ada masalah di dalam akalnya. Nanti disambung di ayat yang ke-6 nanti ya. Ini ayat yang kelima itu kalau misalnya ada gangguan jiwa, maka jangan diberikan kepada orang itu. Atau dia itu memang tidak pandai mengurus harta juga gitu ya. Malah dia itu takutnya malah karena nggak pandai mengelola harta gitu ya, sehingga harta itu akan habis gitu ya. Ini lebih baik dikelola oleh walinya, kemudian segala kebutuhan orang itu dicukupkan melalui harta itu. Atau bisa juga yang dimaksud as-sufaha di sini itu orang tersebut ternyata memiliki hutang yang mana hutangnya itu lebih besar daripada daripada harta warisannya, gitu ya. Bisa juga seperti itu. Dalam tafsirannya itu ya seperti begitu, ya. Otomatis kalau orang ini ada gangguan di akalnya atau dia itu nggak pandai mengelola harta, lebih baik harta itu dikelola oleh wakil dari si anak yatim atau orang yang punya harta itu. Ini untuk kemaslahatan bersama tentu saja. Dan si orang yang ditugaskan untuk mengelola sudah diwanti-wanti oleh Allah itu jangan memakan harta mereka juga gitu ya. Nah itu, ini ayat yang ke-5 ya. Nanti di ayat yang ke-6-nya ini berkaitan dengan masalah si anak yatim yang memang akalnya itu tidak ada masalah, cuman masih anak-anak. Ketika nanti sudah dewasa, maka harus diberikan harta itu, tetapi harus diuji dulu apakah memang akalnya sudah sempurna atau belum. Nah itu nanti di ayat yang ke-6-nya gitu ya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di ayat yang ke-6. Kesimpulan dari ayat yang ke-5 surah An-Nisa ini bahwasanya untuk menyampaikan harta kepada anak yatim kalau belum sempurna akalnya atau memang akalnya ada gangguan jiwa, maka ini harus ada yang mengelola oleh si wali anak yatim itu. Jangan diberikan kepada anak itu meskipun dia sudah dewasa. Kenapa? Sekali lagi, kalau gangguan jiwa, maka dia tidak akan bisa mengelola harta itu. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan di ayat yang ke-5 surah An-Nisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannah bisyafaatil Qur'an. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.